Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada kesempatan hari ini bisa kembali bersama-sama beribadah dan kita menikmati anugerah, menikmati berkat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa dalam ibadah online hari ini kita semua pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Kami mensyukuri rahmat dan kami mensyukuri kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Memelihara kami dengan sempurna sampai dengan hari ini. Kami menyadari ya Aba, keberadaan kami pada kesempatan hari ini bukan karena hebat dan kuat gagah kami. Tapi semua semata-mata karena anugerah daripada Bapa. Terima kasih, kami percaya di tempat sementara kami beribadah, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang letih lesu berbeban berat, kami percaya dalam hadirat Tuhan kami semua mendapatkan kelegaan. Terima kasih penghiburan yang sempurna Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, dan sekarang kami mau mendengar sebagian daripada kebenaran firman. Kami mau belajar bersama-sama dan merenungkan daripada kebenaran firman. Urapi semua kami. Urapi kami yang ada di rumah, yang menyaksikan secara online, dan juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya, kami semua diberkati Tuhan. Percaya sama-sama katakan amin, amin. Saudara, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kedaulatan dan kehendak Tuhan. Saudara, pada tanggal 8 September tahun 2019, ketika saya sedang ada di Balikpapan, ketika sepanjang hari setelah selesai melayani Tuhan, dan kemudian ketika sudah malam hari sampai di hotel, dan ketika mau tidur, Roh Kudus memberikan tuntunan yang begitu mengagetkan dan begitu luar biasa. Roh Kudus memberikan tuntunan dengan jelas bahwa tahun 2020, sampaikan kepada umatku bahwa tahun 2020 adalah tahun untuk membalas kebaikanku. Saudara, Tuhan mengingatkan begitu jelas pada saat itu. Roh Kudus mengingatkan dan meneguhkan untuk disampaikan. Dan benar, saya pegang terus besok hari Senin ketika kembali ke Surabaya. Di pesawat diulangi lagi. Sampaikan kepada umatku tahun 2020. Ingatkan semua untuk membalas kebaikanku. Saudara, makanya kemudian tahun 2020 saya beri satu judul pesan Tuhan untuk sepanjang tahun adalah tahun membalas kebaikan Tuhan. Nah, menjelang minggu pertama bulan Desember ketika saya sedang ada di doa pengerja di Sentul, saudara, dan kemudian ketika saya ada di sana mendapatkan pesan Tuhan lagi, Roh Kudus memberikan tuntunan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sehingga digabung saudara, akhirnya menjadi tahun 2020 adalah tahun membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Saudara, ketika saya mendapatkan pesan daripada tuntunan Roh Kudus ini, saya masih terus menggali seperti apa yang dimaksud membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Saudara, akhirnya masuk bulan Januari dan masuk bulan Februari, masuk bulan Maret, saya terus menyampaikan pesan Tuhan bahwa jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Cuman saya masih belum tahu dimensi yang baru seperti apa. Karena kalau misalnya kita membalas kebaikan Tuhan karena sakit saudara disembuhkan, selama ini kita lakukan. Mungkin pada saat saudara sedang dalam pergumulan dan kemudian saudara mendapatkan jalan keluar. Selama ini kita juga lakukan, ya. Saudara alami pergumulan yang begitu luar biasa dan kemudian ada mujizat Tuhan yang sangat luar biasa terjadi. Dan kemudian saudara membalas kebaikan Tuhan, kita pun lakukan selama ini. Saya terus bertanya-tanya kepada Tuhan, yang dimaksud membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru itu seperti apa? Saudara, tiba-tiba masuk bulan Maret pertengahan dan disitulah
kemudian kita mendapatkan berita yang luar biasa, yaitu Presiden Joko Widodo menyampaikan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Saudara, waktu pertama-tama saya masih belum begitu melihat dampaknya, apalagi berbagai survei, berbagai lembaga penelitian menyampaikan bahwa ini sampai Juli, ini sampai Mei, nanti September sudah pulih, banyak versi macam-macam. Jadi saya pikir oke, kita jalani, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata dampaknya nggak sesederhana yang kita bayangkan. Dan ternyata inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Artinya apa, saudara? Ketika kita memasuki pergumulan, ketika kita memasuki masalah yang begitu luar biasa. Saudara, ketika masa pandemi apa yang terjadi? Mohon maaf, banyak para pekerja yang kemudian mengalami yang namanya WFH, work from home. Saudara, ada kemudian juga yang mengalami yang namanya unpaid leave. Dia tidak mendapatkan gaji, ya, dirumahkan. Bayangkan, saudara. Dan tidak hanya itu, mereka yang mohon maaf yang terkena COVID-19 dan kemudian akhirnya meninggal. Bagaimana sikap daripada keluarga? Bagaimana respon daripada keluarga tersebut? Apakah mereka masih mau tetap bersyukur kepada Tuhan? Apakah mereka mau tetap memuji Tuhan? Apakah mereka mau tetap membesarkan nama Tuhan? Saudara, nggak mudah. Tetapi ternyata ini yang dimaksud oleh Tuhan. Bulan September tanggal 8 itu ketika saya ada di Balikpapan. Ingatkan umatku. Membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Artinya ketika jawaban Tuhan bukan ya atas doa kita, tetapi tunggu, tetapi tidak, tetapi masalah yang baru. Masihkah kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan? Masihkah kita bisa tetap melayani Tuhan? Masihkah kita bisa tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Masihkah kita bisa tetap memuliakan nama Tuhan, membalas kebaikan Tuhan dengan hidup yang benar seturut kebenaran firman Tuhan? Saudara, sebagai hamba Tuhan saya berdoa, kita semua tidak terkecuali di masa pandemi ini sebuah musim, saudara, ya. Dan saya berdoa bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita semua. Kenapa, saudara? Karena ini bukan sesuatu yang baru. Jadi mari kita persiapkan diri kita dengan baik, karena ini bukan hal yang baru. Pengkhotbah 1 ayat 9 itu berkata begini, yang ada akan ada lagi. Yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Saudara, kalau saudara lihat pandemi yang ada sekarang itu dulu sudah pernah terjadi, saudara. Jadi artinya apa, saudara? Artinya bahwa ketika kita mengalami seperti hari ini, saudara harus tetap tenang. Nah, saya berdoa bahwa kita semua jemaat daripada gereja di tempat ini, saya berdoa kita semua lulus dari masa pandemi ini. Saya berdoa kita semua diwisuda dalam masa pandemi ini. Saudara, orang tua rohani saya menyampaikan bahwa sekarang ini kita sedang bukan menjalani yang namanya musim pandemi, ya, tapi kita sedang masuki yang namanya akademi corona. Ya, Corona Academy, bukan Corona pandemi, tapi Corona Academy. Kenapa, saudara? Karena selama musim Corona ini, saudara, dalam Corona Academy ini Tuhan sedang memurnikan kita semua. Selama Corona Academy ini Tuhan sedang mengembalikan kita kepada firman Tuhan. Doa saya, kita semuanya lulus dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa, Tuhan sudah memberikan tuntunan kembali. Roh Kudus tanggal 7 Oktober yang lalu kembali memberikan tuntunan bahwa tahun 2021 persiapkan diri. Kenapa? Karena kita akan masuk dalam level yang baru. Kalau tahun 2020 disebut tahun membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Tahun 2021 Roh Kudus memberikan tuntunan adalah tahun memasuki level yang baru.
Apa yang dimaksud dengan memasuki level yang baru? Artinya begini, setelah kita lulus dari masa pandemi ini, setelah kita lulus dari Corona Academy ini, level iman kita baru. Pengharapan kita kepada Tuhan baru. Kasih kita kepada Tuhan baru. Semuanya diperbaharui, saudara. Kenapa? Karena Corona Academy ini sedang membentuk kita sehingga kita benar-benar menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, benar-benar saya berdoa kita harus lulus dari Corona Academy ini. Kita diwisuda sama-sama. 2021 bukan next level, saudara. Kalau next level itu cuma satu tingkat. Ya, coba saudara bayangkan sedang antri, saudara. Ketika saudara sedang antri, tiba-tiba petugasnya bilang, next. Kira-kira saudara dalam urutan nomor 5, begitu petugas bilang next, kira-kira saudara bisa nggak langsung menuju ke counter? Nggak mungkin, bisa. Tapi saudara akan ribut dengan nomor 4, 3, 2, dan 1. Makanya Roh Kudus memberikan tuntunan yang luar biasa. Tahun 2021 itu adalah tahun level yang baru, bukan next level tapi new level. Ada percepatan. Jadi orang yang di urutan nomor 5 bisa langsung ke depan. Ada akselerasi. Itu yang tadi saya katakan. Dalam hal apa? Dalam hal iman yang baru, level iman yang baru, level harap yang baru, level kasih yang baru, level kehidupan kekristenan yang baru, level pengenalan akan Tuhan yang baru, level pemahaman akan cara kerja Tuhan yang baru. Semuanya baru. Kenapa saudara? Pandemi ini membentuk kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini tentang kedaulatan dan kehendak Tuhan. Saya berdoa dalam masa pandemi ini jangan ada yang tawar hati. Setuju katakan amin. Ya, jangan ada yang tawar hati karena Amsal 24 ayat 10 katakan orang yang tawar hati itu menjadi kecil kekuatannya. Saudara jangan tawar hati. Apalagi di masa pandemi dibutuhkan yang namanya imun. Lah kalau saudara tawar hati, Amsal 24 ayat 10 bilang menjadi kecil kekuatan kita. Bahkan mungkin bukan kecil 0 saudara, tapi bisa minus. Kenapa? Karena proses yang sedang dihadapi di masa pandemi ini mungkin bukan membuat kita menjadi di titik 0. Kalau kita tawar hati mungkin jadi minus. Kalau bukan dalam musim pandemi mungkin 0. Tapi karena di musim pandemi kalau kita nggak jaga hati, waktu tawar hati bisa minus saudara. Mari sekarang kita belajar bersama-sama. Roma 8 ayat 35 itu menyampaikan bahwa jangan sampai kasih kita kepada Kristus itu terpisahkan. Roma 8 ayat 35 menyampaikan jangan sampai yang namanya kasih kepada Tuhan itu terpisahkan karena penderitaan, karena aniaya, karena kelaparan dan lain sebagainya, termasuk karena virus corona, karena termasuk dalam musim pandemi corona. Jangan sampai kita terpisahkan kasih kita daripada Kristus. Yang percaya, yang mau katakan amin. Makanya saudara hari-hari ini saya terus sedang mengkampanyekan dimanapun saya berada. Selama musim pandemi ini sejak bulan Juni saya kampanye dimanapun Tuhan tempatkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan tentang kedaulatan dan kehendak Tuhan. Ingat jangan kemudian dalam situasi ini kita baper. Dalam situasi ini kemudian kita menyalahkan Tuhan dan lain-lain. Jangan. Ya, jangan. Kenapa saudara? Kalau kita memahami kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan, kita nggak baper, kita pasti tenang, kita nggak nyalahkan siapa-siapa, kita nggak nyari kambing hitam. Oke? Ayo, sisa waktu yang ada kita belajar bersama-sama. Apa itu kedaulatan Tuhan? Saudara, kedaulatan Tuhan dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan begini. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan
baik itu suatu kerajaan, negara, atau daerah. Ya, artinya apa saudara? Ketika kita berbicara kedaulatan Tuhan, maka itu artinya kekuasaan tertinggi itu ada pada Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kekuasaan untuk apa? Saudara, kekuasaan untuk memutuskan apa saja. Perhatikan. Yang kedua, kekuasaan untuk menetapkan apa saja. Yang ketiga, kekuasaan untuk melakukan apa saja. Yang keempat, kekuasaan untuk memilih siapa saja. Yang kelima, kekuasaan untuk menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan siapa saja. Dan kita tidak bisa menolak. Ketika kita belajar tentang kedaulatan Tuhan, mari saya berdoa kita semua dalam kedewasaan rohani. Hari-hari seperti ini, jangan lagi kerohanian kita kanak-kanak. Lewat pasti saudara. Dalam situasi seperti ini, ayo kita upgrade. Betul-betul kita terjadi yang namanya increase dalam kerohanian, pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika saya sampaikan tentang kedaulatan Tuhan, saudara bisa memahaminya dengan baik. Saudara, kalau saudara melihat dia adalah raja, berarti siapa yang dipimpin? Saudara dan saya. Sebagai apa saudara? Sebagai raja juga. Saudara harus tahu bahwa saudara ini adalah raja huruf kecil R-nya. Tuhan raja huruf besar R-nya. Kenapa? Karena 1 Petrus 2 ayat 9 itu menyampaikan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara, artinya dia raja memimpin kita, raja huruf kecil saudara, R huruf kecil. Sehingga apa yang kita jalani kita harus percaya bahwa raja itu tidak pernah mencelakakan umatnya. Raja itu tidak pernah menyengsarakan yang dipimpinnya. Kenapa saudara? Karena raja itu berjanji. Yeremia 29 ayat 11 katakan, aku mempunyai rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan, bukan kecelakaan. Ketika raja ini sudah berjanji, sudah percaya saja. Jangan kita mengambil porsi sang raja, lakukan porsi kita saudara. Raja ini juga berjanji, Roma 8 ayat 28. Turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk dalam musim pandemi ini. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Saya berdoa kita semua adalah orang yang mengasihi dia. Katakan amin. Raja ini juga berjanji, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tidak akan dibiarkan orang benar itu tergeletak. Saudara, banyak sekali raja ini berjanji dan kita tahu apa yang raja ini janjikan pasti ditepati. Nah saudara, kedaulatannya dalam menjawab doa itu harus kita terima. Ketika jawabannya ya, itu kedaulatannya. Ketika jawabannya tidak, itu juga kedaulatannya. Ketika jawabannya tunggu, itu juga kedaulatannya. Ketika ada masalah yang baru, itu pun juga kedaulatannya. Jangan kita mencoba masuk ke area yang bukan hak kita, saudara. Ya, loh Pak, berarti kita tidak usah berdoa kalau gitu. Salah. Matius mengajarkan kita untuk minta. Loh, gak masalah. Kita minta kepada Tuhan. Tapi jangan kemudian kita sudah minta dan kita ngotot kepada jawaban. Itu artinya kita sudah beyond limit, sudah cross border. Kita sudah masuk area yang bukan wilayah kita. Bagian kita adalah berdoa. Pada saat kita berdoa ada iman, ada harap, ada kasih yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sampai di situ saudara. Boleh beriman waktu berdoa? Boleh. Boleh berharap waktu berdoa? Harus saudara. Tapi bukan berarti waktu kita beriman kepada Tuhan saat kita berdoa, kita juga mengambil kedaulatan atas jawaban doa kita. Enggak saudara. Ayo kita harus dewasa rohani.
Dalam situasi seperti ini harus dewasa rohani. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudara? Bagian kita adalah berdoa. Waktu kita berdoa, kita beriman, kita berharap. Tapi jawabannya adalah kedaulatan Tuhan. Jangan masuk ke area yang bukan area kita. Dan pada saat Tuhan memberikan jawaban, percayalah itu yang terbaik buat kita. Saudara gak pernah tahu apa yang ada dalam hidup saudara, Tuhan yang tahu. Saudara gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan saudara, Tuhan yang tahu. Sebab itu beri diri saudara sebagai bejana yang siap dibentuk, kalaupun harus dihancurkan, untuk dibentuk lebih indah menurut pemandangan daripada sang penjunan. Beri diri saudara, enggak apa-apa. Tapi akhirnya akan menjadi satu pemandangan yang luar biasa, bejana yang sangat luar biasa. Itulah yang disebut kita lulus dari musim pandemi. Itu yang disebut kita wisuda. Itu saudara, dan saya berdoa kita semua menjadi bejana yang baik, bejana yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Percaya katakan amin. Saudara harus percaya semua hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam Alkitab saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, mereka pun juga melalui yang namanya proses. Tapi mereka keluar sebagai emas yang murni. Saya berdoa kita semua keluar sebagai emas yang murni. Katakan amin. Yang terakhir saudara, yang terakhir adalah kehendak Tuhan. Oke, yang pertama tadi kita belajar kedaulatan Tuhan, kita harus tahu kedaulatan Tuhan. Nah sekarang kehendak Tuhan. Saudara, apa itu kehendak? Kehendak menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah kemauan. Kehendak artinya keinginan, artinya harapan, artinya hasrat yang keras, hasrat yang kuat. Artinya apa saudara? Di dalam kedaulatan itu ada kehendak. Jadi kehendak Tuhan itu artinya begini. Keinginan yang disampaikan oleh Tuhan dengan kekuasaan dan otoritas dari Tuhan kepada umatnya. Saudara, kalau saudara perhatikan doa Bapa kami, itu berbicara tentang kerajaan. Saudara, Tuhan datang ke muka bumi tidak membawa agama. Yesus datang ke muka bumi, Yesus membawa kerajaan. Kalau saudara lihat, saudara baca perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara semua bicara apa? Hal kerajaan seumpama bla 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 bla. Semuanya bicara tentang kerajaan. Dan doa Bapa kami yang diajarkan pun juga sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, artinya apa? Artinya kehendak Tuhan itu harus terlaksana. Tidak bisa tidak. Kita yang harus siap saudara. Loh Pak, berat Pak. Minta Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan alatnya saudara. Ada caranya. Roh Kudus minta penuh memberikan kekuatan kepada kita. Di saat-saat Corona Academy ini. Minta Roh Kudus memberikan penghiburan. Memberi damai sejahtera, ketenangan, kekuatan. Nah saudara, Paulus pun juga menyampaikan dalam Efesus 5 ayat 15-17. Perhatikan hidupmu, pergunakan waktu yang ada, mengerti kehendak Tuhan. Kolose 1 ayat 9-12. Ketahuilah kehendak Tuhan dengan sempurna. Ketika saudara sudah memahami, Pak, oke, berarti saya mau hidup dalam kehendak Tuhan. Bagaimana Pak caranya untuk mengerti kehendak Tuhan? Saya harus sampaikan buat saudara. Ini yang kadang-kadang orang gak paham, kadang-kadang salah mengerti. Cara untuk mengerti kehendak Tuhan itu bukan dengan berdiam diri, bukan dengan berpangku tangan, bukan menyerah dengan keadaan. Enggak saudara. Selain dia berdoa, selain dia minta tuntunan dan kepekaan Roh Kudus, perhatikan. Lakukan bagian kita dengan segenap hati. Artinya apa saudara? Kalau saudara sebagai pelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Lakukan bagian saudara. Kalau saudara sebagai staf karyawan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sebagai bisnismen, berbisnislah dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Loh Pak, terus kehendak Tuhannya ketemunya di mana? Ketemunya sementara saudara sedang mengerjakan bagian saudara. Saudara nanti akan ketemu yang namanya kairos di tengah jalan.
Nah, ketika saudara sedang jalan nanti tiba-tiba kairos Tuhan diberikan. Dan kairos Tuhan itulah kehendak Tuhan atas hidup saudara. Contoh, ada seseorang datang, anak muda. Pak, saya minta didoakan, saya sedang mencari kira-kira nanti saya mau kuliah di mana ya? Saya ambil jurusan apa ya? Tolong Pak, doakan saya supaya Tuhan berbicara. Terus saya tanya, loh emang kamu mau kuliah di mana dan jurusan apa? Enggak tahu Pak, makanya saya biar didoakan nanti Tuhan berbicara. Loh, saudara harus tahu proses. Ya, ini yang bikin orang kadang-kadang enggak paham. Ketika mereka berpikir seperti itu tadi saudara. Kalau saudara melihat di Alkitab, nanti saya akan baca Alkitab dan sebagainya. Saudara, jurusan Desain Komunikasi dan Grafis, DKV, emang ada di Alkitab? Gak ketemu saudara. Jurusan elektro emang saudara cari di Alkitab? Gak ketemu juga. Terus saya harus kuliah di mana Pak? Universitas mana? Saudara cari di Alkitab, Universitas Erlangga, gak ada di Alkitab saudara. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Belajar. Belajar dengan segenap hati karena itu talenta diberikan buat saudara. Nah, talenta waktu sementara saudara belajar, ada passion yang keluar. Nah, passion itu yang menumbuhkan Tuhan. Dan pada saat saudara passion itu keluar, disitulah nanti saudara ketemu dengan yang namanya kairos, kehendak Tuhan. Nanti saudara diarahkan, oh ternyata aku passionnya di sini. Saudara akan diarahkan universitasnya, jurusannya, saudara masuk di sana. Saudara akhirnya sukses, disitulah yang namanya kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak Tuhan terus diem-dieman gitu, berpangku tangan, berserah pasrah kepada kanan, tidak. Hati-hati. Demikian juga yang bekerja, demikian juga yang bisnis, berusaha, demikian juga yang melayani Tuhan. Jadi kita jangan sampai salah paham, jangan sampai salah mengerti tentang kedaulatan dan kehendak Tuhan. Bangunlah hidup saudara di atas dasar yang kuat, di atas batu karang, dan keluarlah sebagai emas yang murni. Lakukan kehendak Tuhan yang mau katakan amin. Saudara, ayat yang paling terakhir sebelum kemudian kita berdoa. Nanti saudara baca Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saudara, Matius 24 ayat 27 ini berbicara tentang bagaimana kita membangun bangunan di atas dua macam dasar. Alkitab mencatat di sana yang pertama di atas batu, yang kedua di atas pasir. Saudara, yang di atas pasir ketika ada gelombang habis. Tapi yang di atas batu dia bisa bertahan. Nah, masalahnya bukan di situ saudara. Ketika saudara lihat di Matius 7 ayat 24-27 dikatakan nih, barang siapa yang mendengar perkataanku. Tuhan Yesus bilang begitu, mendengar perkataanku. Mari kita lihat apa perkataan Tuhan. Ayat terakhir saudara, dan kemudian kita berdoa. Matius 7 ayat 21. Mari kita lihat. Matius 7 ayat 21. Ini perkataan Tuhannya saudara. Ya. Kan kalau saudara lihat di ayat 24 dibilang, setiap orang yang mendengar perkataanku. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku. Nah pertanyaannya adalah, perkataanku ini perkataan apa? Perkataan Yesus yang seperti apa? Ayat 21. Mari kita baca sama-sama sebagai ayat penutup. Kita baca 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, pesan Tuhan menjelang akhir tahun 2020, lakukan kehendak Tuhan. Kenali kedaulatan Tuhan. Masuklah dalam rencananya. Saya berdoa kita semua lulus dalam pandemi corona ini. Corona Academy kita diwisuda. Kita masuk tahun 2021, kita menyongsong tahun level yang baru. Dan saya berdoa, waktu nanti masuk tahun 2021, kita penuh dengan cerita tentang kebesaran nama Tuhan. Karena apa? Karena Raja yang huruf besar itu, Yesus Kristus Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Janjinya adalah penyertaan,
dan Dia menyertai saudara dan saya. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima dalam kesempatan hari ini. Kami percaya Bapa, dengan memahami kedaulatan dan kehendak Tuhan, kami bisa lulus, kami bisa melewati musim pandemi ini. Kami bisa diwisuda dalam Corona Academy ini. Dan kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami akan masuk tahun 2021 dalam tahun level yang baru. Sebab itu kami membuka hati hidup kami untuk Roh Kudus beracara. Roh Kudus berkuasa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus kepada semua yang menyaksikan ibadah online ini. Mereka semua mendapatkan kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada kekuatan yang baru, ada penghiburan yang baru, ada damai sejahtera yang sempurna yang melampaui segala akalan pikiran. Itu yang membuat kami bisa bertahan dan membuat kami bisa lulus dalam musim pandemi ini. Berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami percaya kami akan melihat kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bisa lulus dan diwisuda di musim Corona Academy ini, masuk pada tahun level yang baru. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom, puji Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan. Pada hari ini kita kembali sudah beribadah walau masih online. Ya, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas pelayanan Pak Rio hari ini. Beliau ini di awal pandemi, beliau membawakan firman di Gateway. Dan hari ini boleh kembali melayani. Beliau adalah pembicara dari luar yang pertama kali bawakan firman di Gateway ya di masa pandemi ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sedikit pengumuman tambahan bahwa kemarin webinar sudah dilaksanakan, cukup baik ya, pembicara cukup baik, materi cukup baik, dan para peserta juga antusias ya, begitu banyak yang ikut. Kalau tidak salah daftarnya kira-kira 81 orang, kalau kurang lebihnya lah ya. Puji Tuhan, ya kita dapatkan manfaat tentang bagaimana strategi ya mengelola, mengatur keuangan di masa pandemi ini ya. Juga pendaftaran The Voice Family juga sudah ditutup. Nah, sekarang tinggal penjurian, dan nanti yang pemenangnya akan di share di perayaan Natal kita ya. Natal kita jatuh tanggal 20 Desember, biasanya tanggal 25, namun karena kita tidak bisa ibadah bersama, tetap lewat ini nanti lewat YouTube live ya. Terbatas kita akan live dari gereja ya. Doakan kiranya Natal ini juga berjalan baik, dan juga ibadah akhir tahun akan dilaksanakan via Zoom ya, tanggal 31 Desember ya. Doakan semuanya Ibu Bapak, dan mari kita juga tetap berdoa untuk keluarga-keluarga, untuk anak-anak kita masih yang belajar online, kiranya tetap semangat dan tetap mendapatkan hikmat daripada Tuhan ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain ya. Mari saya undang bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kami naikkan syukur dan terima kasih di akhir ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau sudah pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Memberkati keluarganya, rumah tangganya, ekonominya Tuhan memberkati. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka pada hari ini. Tuhan juga memberkati. Terlebih Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Rio Patiselano Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati pelayanannya, biarlah dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan atas segala rangkaian acara ulang tahun yang sudah berjalan, webinar. Tuhan memberkati, pembicara, panitia, peserta, Tuhan memberkati. Kami serahkan lomba The Voice Family, kiranya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu juga boleh terus mempermuliakan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana Natal 20 Desember dan ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga semua yang direncanakan panitia bisa memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Berkati keluarga-keluarga yang ada, berkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku kuliah, di bangku sekolah, masih online, Tuhan berkati. Berikan semangat untuk tetap belajar walau online Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, berkati pemimpin kami mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, sehingga bisa membawa negeri ini aman, tentram, adil, makmur Tuhan. Dan pandemi boleh segera dilalukan, ekonomi dipulihkan. Terima kasih, kami percaya kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Bu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.